Selamat pagi semua teman-teman yang di Jakarta maupun di Surabaya. Sambil kita nunggu tim kita yang dari di Lombok. Hari ini kita akan ngasih format yang berbeda dari trainingnya. Kita biasain dengan cara sistem podcast ini. Jadinya lebih relax, nanti orang-orang berbicara atau apa silahkan. Jadinya input masukan semua oke, silakan di sini ya. Jadinya ada interaksinya, lebih banyak interaksinya nantinya ya. Oke, di sini untuk materinya bakalan dipersembahkan oleh Pak Agung Prananta dari Stock and Audit Controller di sini, di mana nantinya sessionnya ini bakalan berbeda ya. Pertama bakalan kita lihat theoreticalnya, manual booknya seperti apa. Kemudian kita akan tunjukkan dan sekaligus praktek. Ya teman-teman yang di sana udah bawa gininya alatnya seperti ini. Sudah ya? Oke, nanti kita langsung praktek langsung di videonya. Tapi untuk itu saya akan merubah dari tampilan laptop ini ke nanti akan ditunjukkan lebih detail lagi. Jadinya tangan aja yang bakalan kelihatan dari akun saya. Ya, oke. Untuk pertama silakan Pak Pranata. Saya mau nanya dulu basic point dari perbedaan mesin yang lama dan mesin yang baru itu apa? Sekarang terima kasih Pak Surya. Sedikit saya mungkin menjelaskan dari sisi device-nya sekarang lebih upgrade, lebih yang terbaru. Karena kita menggunakan basis Android. Basis Android. Iya, jadinya kita mempermudah pekerjaan itu jadinya. Pekerjaannya. Iya. Dari sisi apa mempermudah pekerjaannya itu? Mungkin dari yang pertama itu tidak ada sistem colokan kabel lagi. Colokan kabel. Ya, jadi lebih langsung dari server langsung bisa diolah dari tangan. Oke. Gitu. Oke, untuk lengkapnya kita akan set bagaimana cara penggunaan scanner itu di file ini ya. Sebentar saya share dulu materinya ya. Oke, sebentar. Ya, mana ya? Sebentar. Ini. Sebentar guys. Saya masuk di sini. Oke, enggak ada kabel-kabelan lagi sekarang ya. Oke, kita lihat yang sekarang tanpa kabel. Oke, silakan Pak Agung. Oke, terima kasih waktunya Pak Surya. Selamat pagi lagi sekali teman-teman di Surabaya, Cengkareng, mungkin Lombok belum join ya. Ya. Nah, ini sedikit saya jelaskan mengenai scanner yang terbaru. Yang sekarang ini kita menggunakan basis Android, jadi lebih mudah, lebih simpel dalam penggunaannya. Dan pastinya mungkin harus lebih teliti ya, karena ini terlalu mungkin alatnya terbilang cukup canggih Pak Surya. Cukup canggih. Iya, karena kita semua baik itu dari sisi sistematisnya juga. Ya. Nah, mungkin next Pak Surya, mungkin saya sedikit presentasikan tutorialnya. Nah, yang pertama dari next. Nah, yang mungkin ya saya jelaskan ini langkah-langkahnya ya, langkah-langkah untuk pelaksanaan thermistor on dan spot check. Nah, di sini untuk aktivasinya mungkin saya sedikit jelaskan itu di apa namanya, di nomor 1 itu tombol powernya itu ada di pojok kanan atas. Nah, itu juga dari sisi bentuknya juga berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Yang sekarang tipenya itu seperti HP modelnya ya. Yang kemarin itu memang dari sisi sekarang sudah menggunakan full touchscreen. Full touchscreen ya? Ya, tidak menggunakan tombol-tombol yang baik dari keypad ataupun karet. Di ujungnya guys, di sini. Ya, di ujung pojok kanan atas ya. Okay. Nah, jika sudah aktif itu bisa tampilannya bisa Ibu lihat di nomor 2. Nah, itu seperti itu dia tampilannya jika sudah aktif gininya apa namanya? MPC-nya. Dan cara membukanya dengan menggeser screen-nya, menggeser ke atas. Oke, hampir mirip dengan HP jadi. Persis HP Pak Surya. Persis HP. Jadi teman-teman ini modelnya seperti HP, jadi penggunaannya hampir sama seperti HP, tinggal untuk membuka kunci geser kanan. Kita tidak menggunakan kode lock ataupun pola dalam mengunci layarnya. Itu untuk mempermudah penggunaan. Kayaknya ini seperti iPhone 31 deh, ya. Bukan iPhone 13, ya, iPhone 31 ini. Ya, modelnya udah seperti iPhone Pak. Oke. Lihat berikutnya. Nah, jika sudah
terbuka kuncinya. Nah, silakan nanti aplikasinya ada dengan logo IDP. Oh, Nah, di situ ada pilihan IDP Stocktik. Di situ aplikasinya, ya. Nah, jika sudah dipilih, tampilannya akan seperti ini untuk loginnya. Nah, di situ ada nanti kita bisa lihat di masing-masing device-nya. Nah, mungkin Pak Suwari bisa next. oke. Nah, di situ ada tahap pengisiannya. Di situ location-nya diisi berdasarkan kode masing-masing area shop, terus ID staff, diisi berdasarkan ID karyawan ya, tanpa menggunakan kode area. Ah, Nah, itu semuanya kayak di Jakarta menggunakan kode J, Surabaya menggunakan kode S, itu tidak diperlukan lagi. Cukup menggunakan 4 digit atau masing-masing kode area, kode karyawannya. Terus ID scanner itu ada di belakang NPC. Nah, di sini ada tulisan S08, seperti saya pegang ini S08. Jadi ditulis hanya angka nomornya saja, tidak menggunakan kode S-nya juga. Nah, di situ setelah mengisi ID scanner, merchandise type-nya wajib diisi. Tapi jangan sampai salah pilih ya. Saya tekankan jangan sampai salah pilih. Seperti yang CGK, Surabaya, dan Lombok itu menggunakan merchandise type-nya domestik, Mas Waryo. Oh, domestic type Ya. ya jadinya. Dan jika menggunakan tag merchandise yang lain, itu tidak akan bisa. Kalau saya lihat ini hampir mirip dengan metode yang sebelumnya, yang di mesin sebelumnya ya. Ya. Apa bedanya? Hanya saja kita mempermudah di sini, kita langsung bisa mengklik. Nah, kita mengklik tanpa menggunakan apa namanya? Pulpennya itu ya. Pulpennya ya. Oh, oke. Apa nama stylusnya? Ya, stylusnya. Stylusnya tanpa menggunakan Kita di stylus. sini menggunakan full touchscreen dan menggunakan Oh, oke. tangan. Itu aja bedanya kayak cuma beda kalau dulu pakai stylus, yang sekarang pakai jari. Pakai jari. Itu jarinya Jari. tap-tap aja. Oke. Oke. Nah, jika sudah terisi merchandise type-nya, silahkan pilih program stock take atau spot check. Yang pastinya untuk yang setiap bulan kita menggunakan program spot check ya. Jangan sampai menggunakan program stock take. Nah, kalau program stock take digunakan memang bisa masuknya, tapi olah datanya nanti yang berbeda. Seperti itu. Oh, jadinya di sini harus bedain antara spot check dan stock take, itu Betul. aja pembedaannya. Ya. Ingat guys ya, spot check dan stock take itu beda. Ya. Ya, jadinya ini ya kalau kita giniin mana yang spot check, mana yang stock take, itu harus didepankan terlebih dahulu. Ya. Ya. Oke, silakan. Nah, selanjutnya itu ada setting tanggal pelaksanaan spot check. Nah, di sini perlu saya tekankan sekali lagi untuk mengenai setting tanggalnya. Karena jika menggunakan biasanya nih kayak spot check di malam hari, harus menggunakan tanggal keesokan harinya. Oh, besok kanan. Oke, sama kayak yang dulu ya settingannya. Iya, Oke. sama dengan seperti yang dulu, hanya saja kita harus menekankan memastikan tanggal yang digunakan. Karena salah penanggalan, karena kita menggunakan cut off yang berbeda hari. End of day-nya harus beda, Oke. gitu. Ya, Nah, setelah itu, setelah semua lengkap, silakan klik login. login ya. Oke. Login, oke? Oke, setelah login kelihatan seperti ini ya. Coba di back dulu Pak Sorry. Back dulu ya, sebentar dulu, di back dulu. Oke. Ya, setelah klik login, tampilannya seperti yang tadi Pak Sorry. Ini lagi yang next ya. Ya, next. Oke. Nah, begitu login, langkah terlebih dahulu adalah kita harus mengupdate Ski Master. Ski Master. Nah, di sini kita bedanya di sini, yang biasanya saya harus setiap mengirimkan Ski Master ke masing-masing lokasi lewat email, itu kan lumayan berat, hampir 12 MB itu besar memorinya, kapasitasnya. Jadi lumayan cukup kerja beban NPC itu cukup berat jadinya. Iya. Nah, sekarang tinggal beda. Nah, di sini sebelum melakukan proses scan, kita harus wajib melakukan update Ski Master terlebih dahulu. Jadi seperti yang teman-teman lihat di layar. Nah, di situ ada pilihannya di situ seperti di bawah ini gambarnya. Oke. Jadi di masing NPC itu ada icon barnya. Oke. Yang paling atas icon bar ya. Paling bawah Pak Surya. Paling bawah icon bar. Ada icon barnya di situ. Hampir icon bar ya. Oke. Ya. Jadi di situ di bawah layar NPC itu ada icon barnya, lalu pilih setting untuk update Ski Master nantinya.
Lalu setting pilih data periodnya. Data period diisi berdasarkan nanti saya akan begitu Ski Master diaktifkan, nanti saya akan informasikan tanggal pembuatannya. Nah, di situ ada tanggal pembuatan Ski Masternya, disesuaikan nantinya. Nah, begitu saya sudah sudah selesai prepare, silakan di-download data. Nah, di situ ada di blok hijau itu, yang di-highlight itu ada download data, silakan di-download. Maka setelah di-download muncul download data sukses, berarti scanner sudah siap digunakan dan Ski Master yang terbaru sudah ada di edisi ini. Oke, jadinya tampilannya seperti itu, ada warna-warnanya juga ya, jadi mudah dikenali ya. Mudah dikenali, lebih spesifik jadinya Pak. Oke, nggak seperti dulu ya, yang buta warna ya, nggak ada warnanya. Sekarang warnanya ya. Oke, Karena yang kemarin itu kita saya harus mengirim Ski Master dulu, habis itu merepotkan teman-teman di masing-masing lokasi harus colok-colok kabar download Master Ski ya, seperti itu. Jadi sekarang lebih dipermudah. Oke. Nah, setelah Ski Master diupdate, nah kembali lagi ke icon barnya. Nah, pilih itu home atau beranda. Scanner sudah bisa digunakan lagi dah. Oke. Itu. Nah, seperti ini nanti tampilnya Bu Ore, Bu Rahma, yang gambar di bawah itu nanti bisa dipelajari untuk stepnya. Don't worry, ntar kita praktek langsung dan kita akan tunjukin caranya dan kita praktek langsung. Jadinya materinya lebih interaktif, sangat interaktif di sini. Oke? Kita next. Oke. Nah, ini fungsi-fungsinya ya. Nah, di sini di beranda itu akan muncul di monitor NDC ada picture fiturnya seperti ini. Ya, ada picture, barcode, habis itu set data, description, quantity, dan change quantity. Nah, mungkin saya perlu jabarkan di sini sedikit, Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk picture itu biasa harus diisi. Jika menggunakan program stock count atau stock take itu maksimal 6 digit. Walaupun di sini nantinya bisa lebih dari 6 digit. Yang kemarin kan MPC yang lama itu hanya 6 digit aja Pak Surya. 6 digit aja. Ya, sekarang bisa sampai 12 digit. 12 digit. Ya. Udah banyak ya duitnya. Hanya saja program di tempat kita GTS-nya memaksimalkan hanya 6 digit saja. 6 digit aja. Jadi kita menggunakan 6 digit aja Pak. Nah, jika menggunakan program spot check itu cukup 1 sampai 3 digit. Kita persilahkan, tergantung nanti pembagian harinya yang mengikuti. Ya. Nah, di situ yang kedua itu ada barcode. Nah, barcode ini diisi dengan cara men-scan barcode SKU pada barang dengan cara menekan tombol warna kuning yang ada di sebelah kanan atau kiri scannernya seperti di sini. Nanti kita bisa praktek. Nah, setelah barcode di-scan, tekan panah biru nanti yang ada di keyboard MPC atau forward. Yang neken di neken biru itu siapa? Kita nanti yang masing-masing. Dari sini ya, dari sini Pak. Dari MPC-nya. Dari MPC-nya. Ya. Jadinya kalau dibilang kalau MPC-nya di sini udah langsung koneksi sama servernya atau gimana? Belum. MPC sudah terkoneksi dengan server. Oke. Ya, oke. Nah, nanti ada juga pilihan search data itu sama juga dengan barcode, hanya saja kita bisa langsung men-scan barang itu seperti QR code dia. Oke, ya. Walaupun dia dengan code bar yang sama, kita bisa scan jadi otomatis akan muncul dia. Description, SKU-nya itu sudah secara otomatis Pak. Jadinya kalau dibandingkan dengan yang lama gimana Pak Agung? Yang sekarang ini lebih simpel, lebih banyak cara, walaupun kadang-kadang kan barcode itu banyak yang tidak bisa terbaca. Nah, itu bisa menggunakan data. Data ini bisa kita menggunakan kayak QR code Pak Surya, kayak QRIS. Jadi dia langsung mendetek dia. Oh, dia langsung ada kamera belakangnya. Langsung ada. Ya, bagus lah. Nah, lanjut description. Nah, itu biasa akan diisi secara otomatis setelah semua SKU terscan. Nah, quantity diisi dengan mengetik jumlah barang yang berdasarkan SKU yang akan di-scan.
Nah, setelah di input quantity, wajib mencentang centang warna biru itu. Karena kalau tidak dicentang dia tidak mau shift ya. Itu. Lalu ya, makanya setelah itu baru shift data itu otomatis semua yang sudah di-scan akan tersimpan. Oke, ya. Halo Pak Indra. Oke, nah Pak, Pak Indra nanti bisa nonton kok di YouTube. Ya. Gampang. Don't worry guys, nanti rekaman ini bakalan tampil di YouTube ya. Please subscribe dan gininya, like-nya. Jangan lupa loncengnya, konten ya. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut ya. Nah, di bagian kolom quantity itu terdapat tulisan change queue. Change queue. Ya. Nah, di sini lebih mudah, lebih simple penggunaannya ketimbang MVC yang lama. Hanya saja metodenya sama, kita sudah langsung bisa mengurangi di situ Pak Sore. Ya. Mengurangi quantity ya. Untuk change queue ini khususnya untuk mengurangi quantity aja. Bukan menambah. Kalau menambah kita scan lagi, tinggal masukkan quantity baru. Jadinya ada update dan upgrade-an seperti ini ya, lama ya. Oke. Jadinya setelah kita mengetahui hitungan quantity yang benar, ternyata di situ terdapat pengurangan seumpama nih. Saya kasih contoh Pak Suarya, 150 yang kita hitung awal nih. Nah, ternyata dari hitungan tersebut hanya ketemu 145. Nah, kita bisa langsung mengetik 145, setelah itu centang change quantity-nya, lalu centang klik warna biru, habis itu baru save data. Jadi di situ sudah langsung berubah secara otomatis. Wah, kalau gitu saya juga bingung lihatnya. Nanti dilihat di prakteknya. Nanti lihat ini bagian-bagian ini yang mengubah-ubah itu kita lihat di prakteknya. Oke, ada lagi yang untuk dari sesi ini, yang ini? Ya, next Pak. Oke, sebentar. Next dia. Oke, sebentar dia. Next dia. Oke. Nah, di sini saya jelaskan ya, dari MVC ini terdapat beberapa icon bar yang perlu diperhatikan dan memiliki fungsi masing-masing. Seperti icon home atau beranda itu adalah halaman kerja untuk scan barang. Ya, seperti saya sudah jelaskan tadi di slide sebelumnya. Nah, habis itu icon data, yaitu pada bar ini seluruh hasil scan akan ditampilkan secara detail, baik secara picture, SKU, dan quantity yang telah dihitung. Dan icon picture menampilkan summary by picture dan total quantity di picture tersebut. Icon setting, pada icon ini terdapat beberapa menu yang wajib dijalankan baik sebelum dan setelah melakukan penghitungan. Contoh yang pertama ini data periode, berfungsi untuk men-setup tanggal ski master yang telah dibuat. Jadi ski master itu saya yang buat Pak Suarya dari tim audit stock control yang mempersiapkan ski masternya. Nanti dari tim Jakarta, Lombok, Surabaya tinggal upload aja. Tinggal download aja dia. Tinggal download. Jadi ini dikirim lewat via email ya? Nah, langsung server. Jadi tidak lewat via email. Yang kemarin kan lewat via email tuh, jadi karena kapasitasnya lumayan besar sampai 12 MB, otomatis kan kita ya agak berat gitu Pak. Tapi ngomong-ngomong, kalau dari device-nya itu ada kayak wifi-nya nggak? Ada wifi. Yang penting di sini terkonek wifi. Oke, jadinya yang baru ini terkonek dengan wifi. Ya itu. Ya, nah download data. Nah ini dia download datanya. Setelah tanggal di setup, silakan klik download data untuk mengupdate ski master yang terbaru. Gitu. Jadi setiap mereka mau spot check, mau stock take, wajib menginformasikan kapan tanggal pelaksanaannya agar saya bisa mempersiapkan ski masternya yang terbaru. Nah, upload data. Nah, ini upload data juga sangat penting. Menu ini digunakan untuk mengupload seluruh hasil penghitungan secara daring. Jadi tidak perlu colok-colokan kabel lagi. Seperti itu. Yang kemarin-kemarin kan harus di-upload segala macam. Jadi ini bisa serentak walaupun dalam satu sentuhan seluruh MVC bisa langsung masuk ya. Jadi tidak perlu repot mempersiapkan apa lagi. Jadinya dekat dengan ini udah ada transfer dia. Nggak kayak kemarin ya colok-colokin. Nunggu dicolokin baru ya. Kadang konek, kadang enggak juga itu ya. Kadang konek, kadang gimana lah, dikit ya. Susah masuknya juga betul ya. Oke, lanjut poin yang keempat, reset by picture itu. Jika terjadi kesalahan picture tapi sudah terlanjur scan, maka menu ini bisa digunakan untuk menghapus seluruh data yang ada picture tersebut.
Itu untuk picture yang kesalahan input nomor, Oh iya. kesalahan input nomor picture. Itu. Jadi yang ini bisa sekali jalan, tidak perlu satu-satu harus mengurangi SKU-nya harus dinolkan dulu. Ini tidak perlu sekarang Mas Surya. Jadi tinggal cukup masukkan nama picture-nya, Iya. langsung di reset sudah. Oh, langsung di Habis semua. bagus semua. Kira-kira ada nggak yang di sana itu di antara menu-menunya itu yang kritikal sekali, yang salah pencet udah hilang semuanya. Ada nggak yang bahaya sana? Yang penting selama dia tidak masuk ke settingan ini, Ah, dia tidak akan hilang, Pak. oh, nggak akan hilang ya. Iya. Jadi, Kecuali kalau memang dia kayak ada tadi kesalahan info picture, Ya. dia wajib masuk ke menu masih settingan. muncul settingnya. Ya, Oke. itu Oh, jadinya ada yang sistem pengamannya biar hilang. ada, Hilang. Ada ya. ada. Oke, good. Aman lah semua. Aman semua. Worry. Pokoknya. Oke. Habis itu clear all data. Nah, ini menghapus seluruh data yang ada di scanner. Jadi jika ada yang salah tanggal, habis itu sudah terlanjur sekian picture yang sudah ter-scan, itu cukup di clear all data aja. Jadi sudah seluruh data sudah terhapus. Gitu. Tapi saya tidak anjurkan untuk menyentuh yang clear all data ini, karena ini akan menghilangkan seluruh data yang sudah ter-scan. Padahal data itu benar. Siapa yang punya tugas untuk meng-clear all data ini? Clear all data itu adalah kewenangan dari nanti control point atau Control point ya. Control point yang bisa membersihkan clear all data. Ya. Oke. Tapi selama ini yang sudah berjalan kan begitu data ini sudah diupload, nah semua sudah masuk server, jadi tidak ada data yang tertinggal lagi. Oh iya. Gitu. Iya. Kalau yang kemarin kan beda, data sudah di-scan dengan NPC yang lain yang lama sudah di-scan, tapi data itu belum tentu masuk. Oh, belum Gitu. masuk. Kebanyakan seperti itu kejadiannya Mas Arya. Oh, Seperti kayak di BIAP, BDAP di sini, Oh iya. seperti itu. Bahkan di tempat lain pun juga seperti itu. Oke, ininya yang versi update dan semua dari sistemnya juga diupdate ya, bukan Ya. dari tampilan device-nya dari first look-nya, tapi semuanya sudah diupgrade, termasuk juga WiFi segala macamnya, dari kabelnya juga, tanpa kabel juga. Oke. Kalau berikutnya kita lihat di sini. Nah, ini tampilan-tampilannya. Nah, di sini perlu saya jelaskan apa namanya secara simpel aja. Nah, disinilah icon bar yang perlu diperhatikan. Di situ ada icon home atau beranda, icon data, sudah masing-masing panas sudah menunjukkan iconnya, icon barnya. Icon barnya ya. Kalau kita lihat di sini icon yang penting itu ada icon setting, icon picture, icon data, dan icon home. Ya. Ya, kalau ada apa-apa balik ke home lagi ya. Gimana? Ke home lagi. Oke. Kalau sistem back-nya kalau di HP itu Android itu kan ada back-nya. Yang back-nya mana di Yang sana? home, Pak. Di home. Di home juga. Ya. Home adalah back. Home adalah kembali. Ya. Home kembali. Oke. Oke, ya kita lanjut lagi, lihat lagi ya. Oke. Di sini saya jelaskan jika mungkin sudah selesai penggunaan NPC-nya, silakan pilih tanda titik 3 yang ada di pojok kanan layar NPC. Ya, lalu di situ ada opsi logout, silakan tekan logout-nya jika memang sudah selesai. Dan tekan kembali tombol power yang ada di pojok kanan atasnya untuk mematikan atau menonaktifkan NPC. Pilih power off, maka NPC sudah selesai digunakan. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan, Pak Surya. Oke. Teman-teman dari ini juga Surabaya, Lombok, Jakarta, mungkin dari kita praktek sebentar lagi untuk lebih mendekatkan diri dengan NPC, memperkenalkan diri dengan NPC, gitu. Nah, kalau kita lihat dari segi device-nya di sini, ya jadinya di sini ini kalau umpamanya dia ada error itu, umpama ada error yang seperti dulu tuh errornya, saya lihat benar pakai errornya, ya solusinya apa yang kita lihat di sini? Kalau yang sekarang, ya. Kalau yang sekarang karena device-nya baru, jadi belum ketemu error yang seperti yang kemarin. Belum ketemu errornya guys. Ya kalau ketemu, coba ketemu tombol home aja, back aja, back segala macam. Yang paling saya perlu tekankan di sini nantinya adalah waktu scan barcode.
Nah, scan barcode ini yang harus benar-benar fix barcode-nya itu sudah sesuai dengan barang. Oke. Jadi di situ akan muncul nanti barcode, namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Barangnya harus sama juga seperti itu. Jadi kalau memang ada barcode lain yang masuk, itu bisa di-delete. Oke, Gitu. ya jadinya. Oke guys, sebelum kita praktek langsung dan langsung di sana tanya jawabnya, oke, saya mau nanya, ada pertanyaan nggak lagi sebelum kita lanjut ke sisi prakteknya? Ada yang nggak mau yang ingin ditanyakan? Mungkin dari Pak Hendra yang sudah sempat menggunakan NPC di sana. Oke, Selamat siang Pak Suaryo, iya siap. Gung Prananta. Mohon Ya. maaf ya kami agak telat tadi, baru Ya, ya. 10 menit gabung. Jadi kami sudah menggunakan MPC ini dimulai dari Januari kemarin ya. Jadi kendala yang kami dapati kemarin itu satu, teman-teman itu masih bingung cara untuk melakukan change quantity Pak, itu terutama yang harus Ya. dicentang itu yang Ya. Nah, itu yang kedua, bagaimana cara mereset picture itu ketika ada picture yang misalkan seandainya picture 7 kayak kemarin kita melakukan di grade itu, picture 7 ternyata secara fisik yang di scan dengan fisik quantity yang ada di MPC ini selisih, jadi maka kita harus reset ulang di picture 7 itu. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama mungkin di sini Pak Agung, karena MPC ini kan termasuk yang device-nya terbaru. Jadi agak sulit teman-teman, bukan sulit sih, takut salah gitu ya Pak, scan prosesnya gimana, tekniknya gimana, seperti itu sih Pak. Itu sih Pak Gung. Terus untuk penanggalan tetap kita lakukan, bila mana dilakukan hari ini kita menggunakan tanggal berikutnya, hari besoknya gitu Pak. Supaya untuk penginputan dan melakukan validasi juga mudah di sisi staf kontrolnya gitu Pak. Ya. Mungkin bisa saya jawab secara lisan dulu Pak Indra ya, sebelum kita praktek nanti. Nah, untuk yang reset picture. Nah, reset picture itu kita kembali ke home beranda lagi. Nah, di situ kan ada picture tuh. Nah, itu picture-nya itu dimasukkan aja, picture 7 gitu mamanya. Nah, kita centang lagi tuh, yang tekan tombol birunya. Nah, di situ kan seperti gambar ini sekarang ini kan. Nah, di situ tinggal masukkan no picture-nya, habis itu centang tombol birunya, habis itu kembali ke setting. Nah, di situ kan ada reset by picture tuh. Nah, nanti begitu Pak Indra tekan reset by picture, di situ akan muncul secara otomatis picture 7 apakah ini akan dihapus. Nah, seperti itu. Jika klik yes, otomatis isi dari semua di picture 7 itu akan terhapus semua. Seperti itu. Oh, baik Pak. Ya. Gitu Pak. Nah, begitu jadinya Pak Indra bisa melakukan scan ulang lagi di picture 7 dengan quantity yang benar dan SKU yang benar juga. Gitu jadinya Pak. Gitu. Baik. Ya, nanti untuk change quantity, untuk change quantity-nya Pak Indra bisa, kalau itu mengurangi quantity-nya, umpamanya 10 nih, SKU sudah terscan 10, ternyata yang dihitung itu adalah 9 quantity yang benar. Pak Indra tinggal masukkan quantity yang benar itu 9 dan klik box yang ada di change quantity. Lalu tekan tanda centang birunya, lalu save data. Seperti itu Pak Indra. Nanti kita bisa praktek langsung dah. Baik, ya kita langsung ke praktek aja, mungkin lebih mudah dipraktekkan ya. Ya, oke. Oke guys, tadi sudah ditanyakan sama Pak Hendra dari Lombok ya, dimana tim Lombok sudah mulai memakai yang seperti itu, dan kita bisa dari tim Lombok juga bisa berkontribusi nantinya. Oke, kita lanjut dulu ke sesi prakteknya. Ya, sesi prakteknya di sini saya akan tambahin pindah dengan device ya, mungkin saya add device nanti. Device-nya dengan tambahan waktu ya, tambahan waktu. Nanti saya akan stop sharing dulu di sini. Oke, saya akan pindahin dulu ya, sebentar dulu saya pindahin dulu sebentar ya.
Saya close dulu ya. Sebentar. Mic-nya dulu. Oke. Yuk. Mbaknya. Kenapa kayak ini? Siapa yang tutup? Sebentar guys, ya. Kita masih oprek-oprek di sini. BIM salah BIM. Coba lihat dulu sebentar. Oke, nah. Udah lihat guys? Sudah lihat nggak? Halo? Sudah kelihatan? Mic-nya? Sudah? Sebentar, sudah kelihatan nggak? Sebentar dulu. Isi. Sudah, Ji. Sudah ya. Sudah ya? Oke. Oke, kita lihatin di sini. Hidupin. Nah, ini ya, MPC-nya mungkin teman-teman sudah bisa pegang masing-masing MPC-nya. Nah, di sini yang seperti saya bilang tadi, untuk tombol power on off-nya itu ada di sini ya. Pojok kanan atas, di sini. Ya, di sini itu bisa ditekan agak lama sampai dia getar. Oh. Nah, Sampai gemeterannya. sampai getar ya. Sampai getar. Oke, dilihatin. Oke. Oh, ada Joko itu ya? Oh, ada Joko. Mana Joko? Oke, sudah? Udah kelihatan? Sudah dinyalakan MPC-nya? Coba nyalakan. Coba tunjukin nyalain. Sudah? Sudah bisa nyala? Oke, Nah. good. Nah, di sini kan posisi terkunci nih. Hmm. Ini bisa digeser. Kalau memang dia posisi standby mati dia, nah bisa ditekan tombol atasnya juga, geser ke atas. Maka kunci akan terbuka. Ya. Nah, di sini aplikasi belum kelihatan. Nah, kita geser ke kiri. Nah, di sini saya tunjukkan aplikasinya. IDP. Yang ada IDP, logo IDP ya. Oke, good. Udah? Coba tunjukin yang Jakarta, Surabaya, kita tunjukin. Jakarta, Ibu Rahma, Bu Ellen. Tunjukin. Oke. Iya. Udah? Tunjukin. Yang pertama itu desktopnya namanya. Oke, silakan lanjut. Oke. Nah, itu bisa sekarang bisa dimasukkan picture ya. Kita di situ paling atas tuh ada picture. Nah, sorry, sebelum kita masuk ke mulai scan, kita ke menu setting dulu. Menu setting dulu. Setting dulu. Ke menu setting. Bu Rama, gimana, sudah oke? Setting dah. Oke. Enggak, Pak. Sorry. Update apa? Mungkin kalau ada yang belum. Nah, di sini kan tampilan awalnya nih. Update skill master. Update skill masternya gimana, Pak? Sebentar. Nah, di sini tampilan awal. Karena yang belum logout, coba di logout dulu. Udah logout kan? 7.0. Nah, di sini ada lokasi, di situ masukkan masing-masing area. Saya coba masukkan 701 di sini. ID start itu tanpa kode area ya, tanpa kode area. Ya seperti saya bilang. Habis itu 09 lebih kosongnya juga termasuk ini. Boleh bilang aja, boleh. ID scanner itu cukup angkanya aja Pak Hendra. Kode apa namanya, tanpa kode dia. Seperti S itu nggak usah dimasukkan Pak. Hurufnya nggak usah Oh, berarti dimasukkan. angka kosong misalnya 09, Angkanya aja. 9 aja boleh ya? 09. Ya, 09, 01 dimasukkan. Oh iya, siap. 09.
Habis itu tab merge-nya, jangan salah pilih ya. Karena di sini menentukan untuk update skill masternya. Ini skill masternya. Tab merge-nya gunakan domestik karena untuk Surabaya, Jakarta, Lombok menggunakan tab merge domestik. Ini apa, Pak? Tanggal kapan kita mau pakai, besok atau Kapan hari ini? hari ini cek Pak Hendra? Besok pakai ini. Sudah? Pak Hendra? Udah Pak. Udah, Pak. Udah. Sudah? Sudah, Pak. Nah, di sini programnya adalah program spot check ya. Jangan sampai salah pilih juga spot check. Dan setting tanggal. Setting tanggal itu menggunakan tanggal pelaksanaan spot check-nya. Ya, di sini juga saya tekankan untuk hati-hati dalam pengetikan tanggal karena di sini juga menentukan cut off dari stop kontrolnya untuk proses reconcile-nya. Oke. Nah, setelah itu silakan di login. Sebentar Ji, saya mau nanya Ji. Silakan Pendra. Untuk tanggal itu berarti kita haruskan pakai hari ini kita melakukan spot check hari ini ya, bukan hari tanggal besoknya ya. Biar kita juga pasti. Kalau memang pelaksanaannya hari ini sore, bisa menggunakan tanggal besok Pendra. Oh ya. Ya, kalau memang pagi ini otomatis kita harus mengurangi sales, habis itu movement, transfernya, itu harus kita cari lagi. Otomatis jika menggunakan tanggal keesokan harinya, kita sudah mendapatkan data terbaru terupdate. Jadi itu kita gunakan sebagai open stock di hari berikutnya. Oke, untuk Surabaya, Jakarta, gimana? Sudah paham untuk mengenai penanggalannya? Pak Pran, kalau misalkan Sudah, di Jakarta Pak. kita Bagaimana, kurang? selalu Pak, udah Ya. terdengar belum ya Pak? Sudah. Udah kedengeran. Pak, kalau di Jakarta itu sendiri kan kita spot check itu mulai dari buka toko ya Pak. Itu berarti tetap tanggal di hari tersebut kan, bukan Ya. H+1. Betul. Kalau memang startnya dari pagi, dari baru buka, silakan menggunakan tanggal hari itu juga. Gitu Ya kurang. Pak, baik Pak. Ya. Ya, baik Pak, Oke. makasih Pak. Oke, bisa lanjut? Dari Surabaya? Oke? Aman, Pak. Oke ya. Ada pertanyaan? Aman? Oke, lanjut sekarang ke menu setting. Setting ya. Lanjut, Pak. Sudah? Nah, setting coba gunakan sekarang yang tanggal 4. Karena baru tadi pagi saya sudah siapkan skill masternya, jadi coba disetting tanggal 4 Februari. Oke, Pak. Sudah? Tekan oke. Silakan di-download datanya. Download data langsung. Download data. Putar nggak bisa downloading nggak dia? Nah, download data sukses. Sudah? Jadi Sudah muncul? Udah. Udah Pak. Sudah? Nah, itu masih loading di Surabaya. Oke, sudah sukses. Nggak ada loadingnya ya. Ada keterangan sih. Download data Ibu Rahma, sukses. Bagaimana? Sudah? Oke, Udah, Pak. Pak. Udah. Tanggal data yang di Oke. Skill Master kan update tanggal 4 Bu. Di kita download. Tanggalnya Di kan kita pakai dapat sukses. Iya, kan kita pakai background. Jadi kalau sampai. Nah, download data Oh, sukses. Sudah sampai sini ada pertanyaan? Sudah menggunakan master yang terupdate tanggal 4. Iya. Iya, Pak, mau tanya. silakan. Koneksi yang mana? Sini, kita tes. Oh, yang mana? Silakan. Nanti lanjut di nanti ya. Silakan dari Surabaya, ada pertanyaan? Surabaya, udah prakteknya gimana? Welan, Lagi dari mana? lagi nyambungin WiFi. Bu Elan, baju hijau. dari mana Kak? Udah prakteknya? Saya ini sama Pak tadi. Oke? Ada Oke. masalah? Dari Surabaya, silakan jika ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan supaya nanti dalam pelaksanaan dapat berjalan lancar ya. Langsung tanya aja guys. Nggak Langsung apa-apa. tanya aja. Mumpung di kita belum terlalu jauh di sini. Oh.
langsung tanya aja, langsung jadinya langsung dipraktekin langsung, ya. Nah, di sinilah perlunya nanti begitu ada spot check nanti perlu disampaikan dari tim masing-masing lokasi supaya menginformasikan kepada saya atau tim staf kontrol lewat via email aja bisa atau lewat via WA kapan pelaksanaan spot checknya itu bisa diinformasikan dan bisa saya siapkan untuk ski masternya itu. Jadi dari Surabaya, Jakarta, Lombok bisa langsung download data. Jadi tidak perlu ke email lagi saya harus ngirim skema itu. Oke, lanjut, bisa lanjut? Bisa lanjut ya? Oke. Oke, setelah semua sudah di Ski Master sudah terupload, kembali ke beranda, Oh, beranda. Home ya, ke ke home, home lagi ya. ke home. Masih loading, Pak. Display di situ. Masih loading. Iya. Itu sudah benar nggak lokasinya? Mungkin wifi-nya coba, wifi-nya Iya. dari Surabaya mungkin wifi-nya ya, koneksinya. Koneksinya Surabaya kayaknya bermasalah ini. Oh, macet. Nah, itu putus ya. Ya, agak macet ya. Mungkin bisa ini dicoba dibuka gini ya, apa namanya, pengaturannya, settingan apa namanya, Settingan clear. settingan MPC-nya. Nah, settingan MPC ya. Clear roll. Enggak ya. Sudah? Oh ya. Gimana sudah? Sudah clear nggak? Surabaya gimana? Sudah clear? Oh, masih loading dia. Surabaya masih Loading lemot dia. nih itunya, wifi-nya. Di situ sudah terkoneksi WiFi, Gimana ya? MPC-nya, ya Surabaya. Ya, Iya, loading, Pak. loadingnya lagi lemot banget nih. Wifi-nya. Sebentar. Terus kenapa bahasanya sama kan ini? Coba kembali dari untuk tim Surabaya, coba di close dulu aplikasinya, Surabaya. Untuk settingannya Close coba. dulu, Pak. Mana ini ada kan? Iya. Ini satu close semuanya. Pak Gum, Untuk jaringan WiFi-nya sudah terkoneksi apa belum? Ya. MPC Pak Gum, itu ya. berarti kita melakukan upload data itu harus terkoneksi dengan WiFi kan poinnya seperti itu dulu ya. Iya, semua harus terkoneksi WiFi dari download data, upload data, semua harus terkoneksi WiFi. Iya. Itu, makanya kita semua sudah dilakukan secara daring Pak Indra. Itu. Untuk Surabaya gimana? Sudah tersetting? Kalau hidupin ya Pak? Ini Coba ditutup untuk Surabaya, coba ditutup Masih dulu gini ya, aplikasinya. belum bisa download data, Pak. Bagaimana? Itu dah. Coba ditutup dulu aplikasinya. Dikembalikan ke posisi normal seperti ini. Oh iya. ini Pak Meken ya, kuning ini Pak Meken Masih ini. muter Oh, ini wifi-nya, Oke, Pak. tunggu. Oke. Coba aja Meken nggak apa. Ini harus di-enter dulu, tapi kalau kuning, kalau di sini enggak, jadi langsung mati di titik kalau yang search sudah. Coba tekan tombol tengahnya ini, tombol tengahnya. Lebih simpel biasa. Tombol Windows-nya atau tombol tengahnya bisa ditekan. Buatnya saya ada. Iya. Udah dicoba juga, Pak, tapi masih lemot wifi-nya. Lagunya ganti. Pakai wifi HP aja. Berarti di tim Jakarta, Surabaya terkendala koneksi ini berarti. Dari Jakarta, Ibu Rahma ada kendala untuk download data sudah semua? Aman, Pak. Aman. Oke, tim Surabaya gimana? Nanti gimana coba kalau Mungkin situasinya saya seperti coba itu gimana catering solusinya kira-kira? dari Kita handphone dulu, Pak. kita restart atau gimana? Coba ditekan power off-nya, Pak. Di power off-nya. Masih kita coba untuk catering lewat handphone, Pak. Bagaimana? Catering ya kan? Oh, Oke. Masih kita coba catering lewat handphone. Oh, gitu. Ya.
naskah yang dibuka. Oke, sudah? Bagaimana? Sudah, Ya, Pak. Sudah, Pak. Surabaya oke. Oke, Pak. Aman, Sudah. Pak. Aman ya? Oke, lanjut ya. Nah, begitu sudah Ski Master sudah terupload semuanya. Nah, itu scanner sudah bisa digunakan ya. Jadi di sini untuk eh, kembali ke beranda, ke home-nya, untuk di sini ada picture. Nah, picture itu kita tekan 1. Bisa dicoba? 1 ya. Habis itu centang. Nah, di sini ada centang warna biru. Yang di sebelah kanan nomor picture, kolom picture. Ini wajib dicentang. Ya. Nah, di situ pasti keluar tulisan setting picture. Ya. Nah, di sini barcode bisa dipindahkan kursornya dengan cara mengklik kolomnya. Nah, silakan di-scan barcode-nya. Ada sampling barang nggak? Coba. Pak, layarnya nggak kelihatan, Pak. Maaf, Pak. Bagaimana? Kurang apa? Layar MPC Bapak nggak kelihatan. Sorry. Nah, Coba ada yang lanjut, Pak. dari Kan. Surabaya atau Lombok, Jakarta, Surabaya bawa sudah bisa, sampling Pak. barang? Nah, Sudah. search data. Baru klik search data. Oke. Nah, di sini Nah, untuk sudah. scan ini ada di ini tombol kuning, fungsinya juga untuk men-scan barang. Oh, scan tuh. Ya, ini untuk infrarednya. Nah, seperti ini. Nah, jika ditekan, tombol ini kan muncul dia. Ya. Nah, bisa juga menggunakan search data yang seperti saya katakan tadi. Nah, ini seperti QR dia. Bisa digunakan untuk men-scan juga. Gitu. Jadi, ini juga menghindari adanya glitch SKU yang sering kadang-kadang SKU-nya A yang masuk itu SKU B gitu. Udah? Jadinya dua dia punya fungsi ya, scannernya. Ya, betul Pak Suharyo. Di sini ada 2 fungsi, ada yang menggunakan search data, ada yang menggunakan tombol kuning ini scanner. Kalau saya giniin bisa kita definisikan bahwa dia punya scan-nya dari inframerah dan Betul. scan-nya untuk dari kamera. Kamera, betul, dia. ya. Jadinya dua. Ya. Gitu. Gimana, sudah dicoba? Sudah. Yang menggunakan search Sudah, data sudah Pak. dicoba? Sudah dicoba? Sudah, Mbak? Pak, untuk yang kebagian pakai kamera itu gimana ya, Pak? Bagaimana? Untuk gini kameranya. Itu di search data itu. Oh, search data. Search data dia. Oke. Bisa dicoba. Oh, bukan scan dia modalnya, Bukan. tapi search data dia. Search data dia. Oke. Sudah bisa, Pak, Surabaya. Silakan dicoba. Sudah, Surabaya? Sudah dicoba? Oke. Bu Rama? Coba dulu. Lombok? Sudah, Pak, udah bisa, Pak. Pakai infrared Oke. sama yang VR. Nah, kayak QR kan? Lebih simpel dan lebih lebih dipermudah, jadi tidak usah input quantity lagi. Input SKU. Nah, begitu sudah terscan, itu akan muncul description-nya. Ya, description-nya sudah muncul. Sudah? Nah, silakan masukkan quantity. Quantity-nya dimasukkan. Nah, begitu input quantity 12. Jangan lupa centang biru. Ya, centang biru. Baru setelah centang biru, save data. Save data. Nah, di sini save data, otomatis dia akan nyimpan dia. Sudah? Oke, coba tambah lagi 1 picture lagi. Silakan dipraktekkan. Ayo guys, praktek langsung. Ada Praktekkan skill sana. secara mandiri. Ya. Jika ada kendala, silakan tanyakan. Oh, langsung tanya di sini.
Karena bagaimanapun di sini langsung praktek, langsung tanya, mau protes pun boleh, silakan. Ya. Kalau di Surabaya ada berapa mesin MPC-nya, Pak? Kita sudah siapkan tiga Tiga unit PC ya? dulu Pak. Tiga Ya, unit karena ya? kita juga Ada 3 Pak di Surabaya. ya, Oke. karena mungkin kita masih menunggu apa namanya Orderan lagi. orderan lagi. Oke, Gitu. kayak kita kayak mesen Dassault Rafale jadi dikit-dikit datangnya. Iya. Ya. Oke, sudah dicoba? Ibu Rama, Ibu Mukasih, Sudah. Iya. Pak. Sudah Pak, aman. sudah? Sudah. Oke. Sudah. Nah, sekarang coba masuk ke ikon berikutnya yaitu data. Data. Yang sebelah kanannya home. Nah, di situ sudah muncul kan hasil scan dari teman-teman yang tadi. Di situ sudah muncul. Nah, di situ ada picture, habis itu quantity, SKU, description, bahkan jam scan pun sudah muncul di situ juga. Kalau yang kemarin kan tanpa kelihatan jamnya. Itu. Iya Pak. Di situ ditampilkan secara detail banget di situ. Dia per SKU, per picture. Nah, itu walaupun nanti di apa namanya? Di masing satu picture itu beberapa SKU, dia akan menampilkan seluruh SKU yang di scan di picture tersebut. Gitu. Coba ke icon baru yang satunya, picture. Picture. Nah, di situ adalah summary-nya. Summary by picture. Jadi di situ total quantity secara keseluruhan ditampilkan. By picture, by total quantity. Oke? Sudah? Nah, coba kembali ke beranda. Ke beranda. Kembali ke beranda dulu. Nah, biasanya yang sering ketemu masalah itu pasti salah input quantity kan? Bagaimana cara nguranginnya? Kalau menambahkan kita cukup scan ulang lagi barang yang sama, SKU yang sama. Ya. Nah, untuk mengurangi, kita panggil ya picture-nya lagi. Coba dipanggil picture yang telah di-scan tadi. Jika lupa SKU-nya bisa dilihat di data tadi. Coba. Sudah? Sudah dipanggil SKU-nya? Dipanggil bro. Scan Pak. Share data, scan lagi. Sudah? Sudah dipanggil SKU-nya? Sudah muncul quantity yang sebelumnya? Udah Pak. Udah Pak. Nah, kita untuk memperbaiki quantity, kita tinggal tekan quantity yang sebenarnya seumpamanya 8, habis itu tekan change quantity. Itu jumlahnya paling harus lebih sedikit dari quantity yang sebelumnya. Sudah? Begitu sudah dicentang, jangan lupa juga ditekan centang birunya. Centang biru baru save data setelah itu. Nah, untuk melihat hasilnya bisa kembali ke data lagi. Apakah di sini sudah berubah atau belum? Coba silakan dilihat. Berubah kan, Bu Jero? Bu Mukasih? Sudah dari Nah. 8 menjadi Bu 5. Rahma? Nah, itu dah. Kalau untuk nambah tinggal scan ulang lagi. Tambahkan dia tanpa mengklik change quantity. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi seperti Mas lalu, untuk reset picture. Reset picture, kita panggil lagi SKU-nya, picture yang tadi, yang mau dihapus. Silakan masukkan picture-nya.
Habis itu centang. Udah? Setelah itu kita kembali ke settingan. Setting. Nah, di situ coba klik reset the picture. Reset the picture. Nah, di situ kan muncul seperti dari tim Lombok reset the picture 1. Ketika tekan yes itu semua picture Oh ya. semua SKU yang ada di picture tersebut akan hilang. Sudah terhapus. Gitu. Surabaya, gimana? Sudah bisa? Surabaya, Kalau banyak picture nanti kan muncul. bagaimana? Jelas Pak Agung. Jelas. Surabaya, Oke, ada pertanyaan? Pak. Sudah jelas. Bu Rahma, Sudah, Pak. Bu Rahma, oke? Bisa. Oke, Nah, oke. bagaimana? Oke ya. Nah, untuk yang clear all data itu saya tidak anjurkan untuk menggunakannya ya, karena itu akan menghapus seluruh data yang ada di scanner. Ya, jadi minta tolong jangan menggunakan menu ini. Ya. Nah, Pak Surya, Oke, kalau clear data itu apakah diklik seperti itu langsung clear atau apakah ada lagi instruksi setelah itu? pastinya ada instruksi Pak Surya. Ada instruksi setelahnya. Oke, jadinya ada 2 kali klik pasti hilang datanya. Ya, Oke, kembali klik pasti hilang. 2 kali tap itu bisa hilang. Jadinya kalau udah seperti itu back aja. Kalau udah klik udah tap sekali, kita back aja ya. Oke, back aja ya. Oke. Ya. Oke. Nah, begitu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu upload data. Nah, ini digunakan untuk setelah jika keseluruhan proses scanner, penghitungan semua sudah selesai, silakan diupload datanya. Mungkin data yang tadi coba dilihat di icon data atau picture masih ada nggak? Masih ada nggak? Coba tunjukkan. Masih ada nggak yang di icon data atau picture-nya? Di icon data? Sudah terhapus semua? Apa gimana? Icon data? Bagaimana Surabaya? Terhapus semua ya? Terhapus? Terhapus semua datanya? Gara-gara riset tadi ya? Nah, itu berarti Pak, sebelum di clear data, di upload data dulu kan? Kalau sudah misal Bagaimana? udah selesai. Sebelum di clear data, di upload data dulu kah? Atau Nah, jangan. Gini, di situ datanya masih ada. Data-datanya masih ada. Masih ada. masih ada Pak? Lombok? Masih ada nggak datanya? datanya. Apa? Udah Bagong, udah ke-upload. Bu Rama, gimana masih ada nggak datanya? Berapa? Sudah Pak, kampus. mohon diulang suaranya putus-putus. Bu Rama, datanya masih ada nggak? Datanya masih ada. Masih ada. Nah, silakan coba Masih ada. di-upload, tekan upload. Upload data. Upload. Oh, Upload Ini, data. ya upload. Upload data. Sudah. Ini setelah itu Pak, Nah, upload data sudah oke? oke. sudah. Sudah oke. Coba dilihat sekarang ke datanya. Masih ada nggak dia? Udah nggak ada. Oh, udah kosong Pak. Kosong Nah, Pak. kosong. Nah, itu berarti data sudah masuk semua ke servernya kita. Jadi kita tinggal Oh. tarik data, olah di sini. Gitu. Ya. Oh, enggak Pak. Jadi lebih simpel ketimbang yang kemarin kita dari stock control juga begitu selesai stock take kita harus hapus data Pak Suaryo Iya. karena begitu banyaknya file otomatis
ya di MPC juga cukup berat jadinya. Jadinya antara colok colok ini sudah nggak ada lagi Sudah nggak ada. istilahnya. Habis itu hapus menghapus data juga nggak ada karena sudah otomatis begitu terupload, Heeh. jadi semuanya sudah diangkut. Diangkut jadinya. Gitu. Oke. Nggak ada file yang tersisa, satu pun nggak ada, kan ada. Oke. Nah, di sini saya pastikan lagi, saya tekankan juga mengenai SKU, ya. Jangan sampai salah menginput SKU-nya. Heeh. Walaupun itu sudah terscan, tapi perhatikan juga, karena kayak kemarin kejadian di BDAP waktu Stoktik, nah di situ SKU salah pun juga tetap masuk. No, segi sekolah nggak masuk ya. Itu, Oke. maka akan muncul SKU not found-nya. Ayo guys sudah paham di sini penggunaannya kira-kira? Di sini ada Atau kita perlu ada ulang atau gimana? description-nya, berarti kita harus scan ulang. Oh, kalau nggak ada SBC berarti nggak masuk ya? Betul. Oh, Ya, Bu Rama. Gimana Bu Rama? Pak mau tanya, kalau kita klik upload data, itu dia akan otomatis munculnya di mana ya Pak datanya? Bagaimana? Yang di stop control. Bagaimana, Bu Rama? Pasien. Sorry. Kalau misalkan aku klik upload data nih Pak, dia akan muncul update upload data Stoktek yes or no. Terus kalau aku pencet yes, itu dia otomatis akan muncul di mana datanya Pak? Di servernya kita. Oh itu udah langsung otomatis kekirim ke Bapak langsung tanpa aku Betul. email lagi hasil dari spot check. Betul. Oh, Betul sekali Bu Rama. Jadi Bu Rama nggak perlu repot-repot ngirim email, upload data ke PC lagi, itu nggak perlu lagi Bu Rama. Jadi Bu Rama cukup tekan sekali satu tuh sentuhan, Santunan upload. ya dan upload itu aja. Oke. Nah, Jadi nggak perlu repot. ya Pak. Nah, setelah upload Kita data nih Pak, 18. itu wajib kudu haruskah aku clear all data atau nggak usah? Nggak usah Bu, karena di situ sudah keangkut semua. Gini apa namanya datanya. Jadi tidak ada data yang perlu dihapus lagi, karena begitu Bu Rahma tekan upload, itu semua hasil hitungannya Bu Rahma sudah kita terima di server, gitu. Baik Pak, noted Pak. Makasih Ya. Pak. Mungkin dari Surabaya ada pertanyaan? Dari Lombok mungkin Pak Lalu? Halo Pak Agung. Pak Ya, Agung, gimana Pak Joko? mau tanya ini setelah Silakan. kita udah spot check kan, data pengiriman datanya itu langsung dari scanner ini ya Pak ya dikirimnya. Iya, itu baik. Oh, iya. Download SKU Master itu Pak Joko nggak usah repot-repot lagi untuk colokan gini kabel data. Oke. Ya, jadi cukup lewat MPC Pak Joko sudah bisa download SKU Master, habis itu upload hasil penghitungannya, hasil scan-nya. Oke, sebentar guys. Kita balikin dulu kameranya ya biar asik ngomongnya sambil ngobrol-ngobrol nanti ya. Soalnya bagaimanapun nanti kalau ada pertanyaan harus tetap diutarakan di sini ya. Kalau enggak lewat nanti enggak bisa kita buka lagi kecuali Anda buka YouTube-nya nanti ya. Kalau kita buka YouTube gampang kan nantinya ya. Oke. Sebentar dulu guys. Yang di Lombok kemarin itu udah ada nggak temuan-temuan yang mungkin bisa ditanyakan hari ini? Kalau di Lombok aman Pak, cuma kemarin nanyain masalah itu aja sih, clear by picture itu. Oh, clear by picture-nya. Itu aja, Oke, ya. oke, oke. Selebihnya Ya, clear by aman. picture ya. Ya. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, mungkin nanti Pak Endra bisa, Pak Lalu dan tim sana juga bisa mempraktekannya, walaupun ya sekedar iseng-iseng lah kita untuk apa namanya lebih mengenalkan MPC ini gitu loh Pak, gitu. Ya, Biar lebih apa namanya lebih biar lebih lihai lah lancar dalam ya. penggunaannya, gitu Pak. Ya. ya kita gitu. setting nanti Pak Agung supaya anak-anak mengenal apa namanya scanner yang terbaru yang biar pawai juga. Ya. Oke. Mungkin yang perlu saya tekankan lagi di sini adalah mengenai lagi sekali SKU masternya, SKU-nya ya. Waktu begitu scan dia bunyi, tapi SKU itu belum tentu SKU yang sama masuknya, gitu. Ya. Karena dia bisa, karena di barang itu kan bisa ada beberapa barcode nih.
barcode aslinya dengan barcode SKU-nya kita. Nah, mungkin yang kebaca itu bukan barcode atasnya, tapi secara itu dia SKU narkon pasti munculnya, gitu. Iya, Nah, betul, jika Pak. muncul SKU, iya betul kan Pak Lalu ya? Nah, Ya, terkadang ada juga temuan gitu, cuma SKU harus sudah dicek benar, lagi. ya SKU sudah benar, tapi SKU narkon juga, itu nggak usah khawatir. Pastikan aja teman SKU-nya, tapi nanti begitu kita reconcile, pasti akan muncul description-nya, gitu. Nah, di sini gitu. makanya saya tekankan di SKU-nya supaya lebih hati-hati, gitu. Oh iya, Ya. di anu kemarin yang kayak gitu Pak Gung di Bianco, SKU-nya udah benar tapi description-nya yang enggak ini, Yang tapi muncul tetap ya? tak masukin kuantiti dia. Ya, itu udah masalah Pak Alu. Yang penting kita sudah Iya. mencocokkan antara barang dengan Sama SKU yang ada di yang NPC. Heeh. Ya, Apa? begitu juga buat tim Jakarta juga supaya lebih lebih teliti waktu scan barang. Ya, Surabaya juga saya harap dengan alat ini bisa lebih produktif untuk melakukan kontrol terhadap barangnya. Ya. Ya. Kita- Oke guys, di sini kalau Anda lihat bahwa alatnya memang sederhana, hampir mirip dengan Android. Kayak saya kira teman-teman yang Gen Z semua di sini pasti hafal dengan Android. Ya, don't worry. Ya, karena apa? Bagaimanapun kalau Anda jarang mencoba, bakalan nggak bisa. Ya. Asli nggak bakalan bisa. Asli nggak bakal bisa. Coba aja terus, coba. Mungkin kalau Anda sampai nemuin error, nanti langsung hubungin Pak Agung. Ya, kalau sampai error hubungi Pak Agung. Oh, ini saya ada temuan error di sini. Kalau udah error, hubungin aja. Nah, no problem. Kalau Anda di sinilah kesempatan Anda untuk terus belajar terus. Bagaimanapun juga bagian selain Anda bekerja juga Anda juga bisa belajar terus menerus. Ya. Oke, ada lagi Pak Agung, silakan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup untuk sesi trainingnya. Lagi satu Pak Nah, Gung. ya, Pak Lalu. Lupa sebenarnya. Biasanya kan untuk kapasitas ininya berapa ya bisa nampung biasanya? Takutnya nanti Sebanyak-banyaknya Pak Lalu. biar enggak apa-apa ya, sebanyak-banyaknya ya. Ya. Aman ya. Unlimited. Unlimited. Ya, unlimited. Siap. Don't worry. Ya, Ya, sebanyak-banyaknya. Yang penting koneksi WiFi itu yang penting Pak Lalu. Kalau sekarang kalau dari segi unlimited, ya Bang Gong, gini kita tanyain nggak kalau data yang kita kirim itu juga unlimited bisa? Bisa. Oke. Data dikirim juga unlimited juga. Iya, itu Don't worry. batas dasar ya. Ya, kecuali kalau kalian mau ngirim hampers ke kita, oke. Terima kasih banyak. Ya. Yang penting koneksi WiFi di masing-masing lokasi itu yang kita yang menjadi perhatiannya kita. Kan seperti tadi di teman-teman di Surabaya kan karena koneksinya agak sedikit terganggu, jadi download apapun, upload apapun akan sedikit susah jadinya, gitu. Jadi pastikan di situ koneksinya ya kencang, habis itu tidak tanpa ada gangguan. Jadi otomatis segala sesuatunya akan lancar, seperti itu. Lagi Ya. satu Pak Gung. Ya. Kalau selama dipakai pernah mengalami stuck enggak scanner ini? Biar nanti kalau ada stuck kita tahu cara ininya gitu Pak. Oke. Atau masih Ini mungkin kita- berbeda ya Pak Alu ya, mungkin dari pengalamannya Pak Alu menggunakan edisi yang lama. Dengan yang kemarin ini memang jauh sekali Pak Lalu. Kalau yang kemarin kan cabut baterai itu nggak perlu sekarang lagi gitu. Oh, Sekarang udah nggak berarti ada aman seperti itu, ya? Pak Lalu. Lebih canggih. Iya, karena ini sekarang istilahnya dari sisi SKU Master sudah kita agak ringan kita bagi, makanya nanti per lokasi akan kita buat SKU Masternya seperti itu. Jadi biar lebih ringan, efisien lebih ringan, kerjanya lebih enak gitu, tanpa stuck gitu. Oke, Siap. siap. Ya. Dan satu lagi, tolong dijaga ya efisiennya karena itu juga baru, bagaimanapun juga itu juga punya kalian, punya kita bersama, jadi minta tolong jangan digunakan untuk yang hal-hal yang tidak berguna ya. tidak berguna ya. Pakai main nyekel orang, nyekel orang, ya jangan. Saya ingin katakan di sini persis sama, jangan sampai download WhatsApp ya. Oh, apa bisa pakai WhatsApp? Bisa Pak. Bisa WhatsApp aja. Jangan jadi pakai ya. Jangan Please guys, Foto-foto juga gunakan jangan Pak ya. Iya, jangan foto-foto juga. makanya gunakan use it as wise as possible ya, jadinya gunakanlah secara
bijaksana, jangan sampai dipakai ini untuk alat-alat Anda sendiri juga, bukan alatnya orang lain, alatnya kita. Iya. Nah, kita semua punya di sini, kita juga harus bisa menjaganya. Oke, Pak Agung, ada mungkin dari teman-teman ada lagi pertanyaan? Dari Burama, Jakarta. Pertama dari Surabaya. Clear, Pak. Clear ya? Oke, sebelum kita tutup, saya mau nanya, gimana kalau kesan-kesan teman-teman dari Surabaya, Jakarta dengan Lombok, kalau trainingnya kayak gini, gimana kesan-kesannya? Yes. Kayak podcast gini, gimana? Lebih asik ya? Bagus, lebih santai. Lebih santai ya? Enak juga ya. Lebih santai, Lebih lebih relax, santai. lebih masuk. Oke, Pak, Nanti sangat ke- membantu. Langsung di YouTube ya, nanti subscribe ya. Iya. nanti tolong di subscribe di YouTube ya, DFS Indonesia Podcast, nanti bakalan ada, nanti saya akan upload di sana, tinggal like dan subscribe-nya, jangan lupa loncengnya, konten yang keras. Oke guys ya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan penggunaan MPC yang saat ini? Lebih mudah, ribet atau bagaimana? Kalau saya sih Ayo. lebih enak ya Pak, lebih simpel. Yang penting simpel harus ya? teliti aja sih ya. Oke, Pak Lalu, oke. Kalau mungkin dari Surabaya, setelah kita praktek bagaimana? Lebih mudah sih Pak. Lebih Cuma kita kan belum praktek jadi belum tahu kendalanya gitu. Ya, makanya nanti dari tim Surabaya mungkin bisa dipraktekkan ya, sambil duduk, sambil santai bisa, silakan. Itu memang device memang kita sediakan untuk nanti digunakan seterusnya di sana, gitu. Ya, mungkin dari Murama mungkin ada masukan mengenai bagaimana penggunaannya. Tidak ada, Pak, karena kita belum pernah pakai ini, Pak, masih pakai MPC yang lama dari kemarin. Oke, nanti bisa untuk yang karena sudah dapat training hari ini, mungkin next-nya Bu Rahma bisa menggunakannya ya waktu sport check gitu. Ya, Kalau Pak. ngomong-ngomong NPC lamanya mau dikemanain ini? Kita kembalikan ke MIS Pak, Pak Swadir. Kita itu asetnya MIS itu. Dikiloin aja ya, biar cabut baterai lagi ya. Oke guys, jika nggak ada Oke. pertanyaan memang dari tempat ini, mudah-mudahan apa yang diberikan tadi berikut juga dengan praktekan dari Pak Agung ini bisa bermanfaat bagi Anda, dan of course nanti kita upload di YouTube, saksikan di YouTube, nanti bagaimanapun komennya nanti bisa komen-komen di bawahnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya di sini ya. Ini bakalan kelihatan juga. Oke guys, oke thank you ya. Terima kasih, terima kasih. Selamat bekerja. Oke, makasih banyak. Salam semua, salam. Terima kasih.